Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dalawati, NPM 2417011052. Saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Di sini saya akan membahas tentang matkul Kimia Organik 1 tentang reaksi adisi elektrofilik pada alkena. Nah, jadi kita di sini akan membahas tentang reaksi adisi elektrofilik alkena. Apa sih yang dimaksud dengan reaksi adisi elektrofilik? Apakah alkena juga mengalami reaksi adisi nukleofilik? Nah, jadi kita akan bahas satu persatu ya. Reaksi adisi elektrofilik alkena. Nah, ini bisa kita cek dari asal katanya yaitu adisi. Ad di sini berarti nambah. Nah, apa yang nambah? Ini jangan sampai tertukar ya. Yang nambah adalah molekul. Ya, jadi molekul nanti bisa berupa HS, H2O, dan sebagainya. Jadi yang nambah itu bisa beda-beda ya. Nah, dengan adanya molekul yang nambah, otomatis berimplikasi pada berkurangnya atau putusnya ikatan. Jadi, ini terjadi pada ikatan rangkap, misalnya alkena berubah menjadi ikatan tunggal. Ya, jadi intinya ada molekul yang masuk dan membuat ikatan rangkap berubah menjadi ikatan tunggal. Nah, molekul yang masuk ini bisa berupa elektrofilik atau nukleofilik. Tapi khasnya di sini untuk alkena mengalami adisi elektrofilik. Nah, apa sih elektrofilik itu? Elektrofilik bisa kita simbolkan dengan E+. Atau bisa kita lihat dari katanya yaitu elektrofilik. Nah, berarti kan suka elektron. Nah, elektron kan bermuatan negatif. Berarti yang suka elektron adalah unsur atau molekul yang bermuatan positif atau parsial positif gitu ya. Nah, bagaimana sih mekanismenya? Jadi, mekanismenya alkena yang ikatan rangkap memiliki ikatan V. Di sini ada V itu artinya dia kaya akan elektron dibandingkan dengan ikatan tunggal, sehingga nanti elektron V pada pelengkap akan menyerang elektrofilik. Contoh di sini ada HS, asam halida, dan misalnya HBr, berarti ikatan rangkapnya akan menyerang positif. Di sini kita tahu Br ini lebih elektronegatif sehingga H lebih parsial positif. Seperti ini ya. Sehingga dia akan menyerang yang parsial positif dulu, menyerang si elektrofilik. Nah, dia akan menyerang ke H sehingga Br-nya nanti akan lepas dan membawa semua elektronnya sehingga elektron dalam berbentuk Br minus. Nah, dia memiliki 8 elektron atau 4 pasang elektron bebas. Nah, kemudian H masuk ke salah satu karbon, otomatis karbon satunya akan berkurang elektron atau tangan, sehingga karbon satunya akan menjadi karbon kation. Nah, setelah itu barulah unsur negatif dari molekul tadi, berarti di sini Br- itu akan menyerang karbokation. Sehingga secara keseluruhan akan terjadi pemutusan ikatan yang tadinya rangkap menjadi ikatan tunggal. Dan molekul masuk kedua karbon yang tadinya berikatan rangkap tersebut. Seperti itu ya. Nah, reaksi ini bisa terjadi kalau X-nya halogen yang kita ganti misalnya menjadi HCl atau HI. Tetapi HI ini biasanya diperoleh secara in situ. Jadi kita tidak memasukkan HI secara langsung, melainkan kita masukkannya HI dan H3PO4. Nah, baru setelah HI dan H3PO4 ini bereaksi membentuk HI. Nah, HI ini secara langsung bereaksi menyerang atau diserang oleh alkena. Nah, di sini yang harus diperhatikan adalah untuk panah elektron. Itu selalu negatif ya, menyerang positif itu selalu seperti itu. Nah, reaksi adisi elektrofilik pada alkena ini bersifat regiospesifik.
Nah, apa itu regiospesifik? Jadi, produk yang dihasilkan adalah produk tunggal. Jadi nanti bedakan dengan yang namanya regioselektif. Kalau regioselektif sesuai dengan namanya, selektif, jadi dia diseleksi dulu. Jadi akan terbentuk campuran produk, tapi ada yang dominannya. Itu kalau regioselektif. Kalau regiospesifik, jadi dia spesifik, produknya hanya satu. Nah, ini contohnya. Kok bisa ya hanya satu? Padahal kita tahu di sini kan ikatan yang putusnya berasal dari 2 karbon. Ini. Dari rangkap ini kan ya. Sehingga kalau alkenanya alkena tak simetris, ini contohnya tak simetris, itu artinya kanan kirinya berbeda. Di sini kan kanannya dia mengikat 2H. Nah, di kiri dia mengikat 2 metil. Nah, kan beda ya. Ini kan nanti kita bisa aja menjadi 2 kemungkinan produk. Bisa saja H-nya menempel di kanan. Ini. Atau nanti Cl-nya akan di kiri. Atau sebaliknya. Nah, tapi kenapa produknya hanya terbentuk satu? Sedangkan yang ini tidak terbentuk. Kenapa bisa seperti itu? Ini sesuai dengan aturan Markov-Nikov. Nah, apa itu aturannya? Mungkin di SMA kalian pernah diajarkan untuk gampang mengingatnya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, maksudnya yang kaya hidrogen akan nempel ke yang hidrogen. Berarti ke sini. Berarti ke sini menjadi CH3. Ini ya CH3. Sedangkan Cl-nya ke satu menjadi tengah, otomatis di tengah ya, bukan ke samping. Nah, hal ini tersebut yang pernah kalian dengar di SMA. Mungkin bisa untuk sebagai pengingat, tetapi tidak bisa kita jadikan sebagai patokan lagi. Karena nanti bisa saja elektrofiliknya itu atau molekulnya ini tidak ada hidrogennya. Nah, kalau itu seperti bagaimana? Jadi kita harus ingat prinsip Markov-Nikov secara keseluruhan. Jadi ini pernyataannya. Jadi kalau adisi HX pada alkena atau asam halida, H terikat pada karbon substituen alkil lebih sedikit, dan X pada karbon dengan substituen alkil lebih banyak. Berarti banyaknya H berarti H terikat pada yang memang sudah banyak H, tapi X-nya atau halogennya pada karbon yang substituen alkilnya lebih banyak. Seperti itu ya. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.